Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di video saya, di channel saya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi kendali dalam dunia industri. Pada video kali ini, klasifikasi kendali yang akan kita diskusikan bersama adalah klasifikasi kendali industri, khususnya kendali dua posisi. Sebelumnya teman-teman, saya sampaikan bahwa video ini merupakan bagian atau salah satu video dari video seri materi kelas pengantar sistem kendali. Sehingga teman-teman, saya ingatkan bahwa teman-teman akan lebih mudah untuk mempelajari materi-materi yang kita sampaikan apabila teman-teman sudah mengikuti video-video ini dari seri pertama, dari video pertama, kemudian berurut-urut sampai dengan video ini. Dengan demikian, materi yang teman-teman pelajari akan berurut, akan terurut, dan menjadi bekal untuk video-video selanjutnya. Dengan demikian, diharapkan kalau teman-teman sudah melihat video-video sebelumnya, teman-teman akan lebih mudah untuk mempelajari video-video selanjutnya, termasuk juga materi kali ini. Kalau teman-teman sudah belajar, kalau teman-teman sudah memahami, sudah melihat materi di video-video sebelumnya, maka materi pada video kali ini akan menjadi lebih mudah untuk dipahami. Seperti itu ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman cek videonya di channel saya. Oke, teman-teman, kita masuk ke materi hari ini. Seperti tadi sudah saya sampaikan, materi hari ini adalah klasifikasi kendali di industri, khususnya kendali dua posisi. Oke. Sebagai pendahuluan teman-teman, kita kenalan dulu dengan apa saja yang ada atau apa saja kendali yang ada di industri. Jadi, kendali yang ada di industri bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama adalah kendali dua posisi atau kendali on-off, ya. Biasa disebut juga dengan kendali on-off. Nah, pada video kali ini nanti kita akan lebih banyak membahas terkait dengan kendali dua posisi ini. Oke, klasifikasi yang lain ada juga yang disebut sebagai kendali proporsional, kemudian ada kendali proporsional ditambah dengan integral, kemudian ada kendali proporsional ditambah dengan derivatif, dan yang terakhir ada kendali proporsional yang ditambahkan dengan integral dan ditambahkan dengan derivatif. Nah, kendali ini kemudian biasa kita sebut atau biasa teman-teman dengar dengan nama, dengan istilah kendali PID. Namun jangan terburu-buru teman-teman, karena pada kesempatan kali ini, pada video ini kita akan membahas dulu tentang kendali dua posisi. Oke, selain menurut metode tadi, ya, selain menurut cara kerjanya, kita juga bisa melihat atau bisa mengklasifikasikan kendali industri ke dalam atau menggunakan atau berdasarkan pada jenis daya yang digunakan pada kendali itu sendiri. Jadi berdasarkan jenis daya yang digunakannya, klasifikasi kendali bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kendali pneumatik, ya. Kendali pneumatik adalah kendali yang penggeraknya itu berupa pneumatik, ya. Sistem pneumatik itu menggunakan udara sebagai isi dari penggeraknya, ya, bisa dibilang seperti itu. Kemudian ada kendali hidrolik, ya, mirip dengan kendali pneumatik, namun penggeraknya akan diisi berdasarkan atau bergerak berdasarkan sifat hidrolik, yaitu berdasarkan sifat cairan, ya, maka dia disebut sebagai hidrolik. Dan yang terakhir ada juga kendali elektronik, ya. Kendali elektronik
ya berdasarkan rangkaian elektronik yang dirangkai sedemikian rupa sehingga bisa mengatur suatu sistem. Nah, tiga hal itu, tiga jenis tadi adalah klasifikasi yang biasa kita temukan di industri bila kita lihat berdasarkan jenis daya yang digunakannya, yaitu dayanya berdasarkan pneumatik ya, udara, kemudian hidrolik ya, cairan, dan yang terakhir adalah elektronik atau listrik. Nah, jenis kendali yang akan digunakan ya, pemilihannya atau penentuannya itu harus diputuskan berdasarkan sifat dari plan atau objek yang kita kendalikan ya. Jadi jenisnya tadi itu apa, jenis kendalinya tadi itu apa, itu harus kita tentukan sesuai dengan sifat dari objek yang akan kita kendalikan. Selain sifat dari objek yang akan kita kendalikan, jenis kendali tadi juga harus berdasarkan dari kondisi operasionalnya. Termasuk di dalamnya teman-teman pertimbangan-pertimbangan yang harus kita perhatikan, hal-hal yang harus kita perhatikan saat kita memilih jenis kendali, antara lain adalah keamanannya ya, keamanannya. Bagaimana, apakah sistem tersebut aman untuk hidrolik begitu ya, aman untuk sistem dengan daya cairan gitu ya. Kalau misalkan apabila nanti terjadi kebocoran, apakah lingkungannya masih aman? Kalau tidak, mungkin kendali pneumatik akan jadi pilihan yang lebih cocok, karena pneumatik kalau terjadi kebocoran dia tidak akan mengeluarkan cairan, lain dengan hidrolik tadi ya. Nah, hal lain selain keamanan juga bisa kita lihat dari biayanya ya. Tentu saja biaya menjadi salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan ya. Kemudian ketersediaan dari bahan-bahan pendukungnya, termasuk juga hal tersebut menjadi hal yang harus kita perhatikan. Tidak mungkin kita membangun sesuatu yang tidak tersedia bahan-bahannya. Kemudian kita juga lihat berdasarkan keandalan maupun akurasi dari sistem kendali tersebut ya. Jangan sampai kita sudah membangun suatu kendali namun kendali tersebut tidak andal, tidak cukup keandalannya untuk mengendalikan sistem yang ingin kita kendalikan, sehingga akurasinya, sehingga berefek juga kepada akurasi sistem tersebut menjadi kurang baik. Nah, hal tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan. Selain itu juga kita bisa melihat berat maupun ukuran dari jenis-jenis yang kita gunakan tadi. Kita bisa melihat apakah ruangannya itu cocok, apakah dapat menampung ukuran yang besar, apakah dapat menampung beban yang berat atau tidak. Nah, itu hal-hal yang menjadi perhatian kita sebelum kita memilih jenis kendali atau klasifikasi kendali yang ingin kita gunakan. Itu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aksi pengendalian dua posisi atau biasa disebut sebagai kendali dua posisi atau kendali on off ya. Dalam kendali on off ini teman-teman, di sana terdapat elemen penggerak yang mana elemen tersebut hanya dapat bergerak pada dua posisi tetap ya. Dia hanya memiliki dua posisi tetap. Posisinya yaitu posisi on dan posisi off ya. Maka dia disebut sebagai kendali dua posisi atau kendali on off. Nah, kendali ini ya, karena dia hanya bisa bergerak pada dua posisi on off saja, maka dia bisa kita sebut sebagai kendali yang bersifat sederhana. Selain itu juga apabila dibandingkan dengan kendali PID kita singgung di awal tadi, dengan spesifikasi yang sama, kendali dua posisi ini cenderung lebih murah gitu ya. Walaupun hasilnya juga tidak sebagus PID mungkin ya, karena dia hanya sangat sederhana sekali ya, atau sederhana saja seperti itu. Nah,
Misalkan teman-teman, misalkan kita punya sebuah sinyal luaran kendali ya, biasanya dinotasikan sebagai UT. UT itu adalah sinyal luaran dari kendali ya. Kalau teman-teman sudah melihat video saya di awal, di video-video awal, hal-hal seperti ini sudah pernah kita ajarkan ya, mengenai kosakata atau terminologi yang biasa dipakai ya, termasuk juga sinyal kendali atau sinyal luaran kendali yang dinotasikan dengan UT ya. Jika kita punya sinyal kendali UT tadi dan juga sinyal kesalahan yang disebut sebagai ET, nah penentuan sinyal kendali tadi, sinyal UT tadi itu tergantung dari sinyal ET-nya, yang mana sinyal UT hanya dapat bergerak atau hanya dapat menghasilkan nilai pada nilai maksimum atau nilai positif dan nilai minimum atau nilai negatifnya. Jadi sinyal UT tadi hanya bisa berada pada hanya bisa mengeluarkan dua nilai saja, nilai maksimum dan nilai minimum, yang mana nilai ini dipengaruhi oleh besaran atau nilai dari sinyal kesalahan atau sinyal ET. Sinyal ET juga dibagi menjadi dua ya, sinyal positif maupun sinyal negatif. Nah, kalau sinyal positif dia akan bernilai U1 misalkan. Kalau sinyal negatif maka dia akan bernilai U2 seperti itu. Atau secara matematis teman-teman, kita bisa menuliskan dalam persamaan sederhana seperti ini. UT akan bernilai U1 ketika nilai ET-nya lebih besar daripada 0 dan akan bernilai U2 ketika ET-nya kurang dari 0. Oke. Di mana U1 dan U2 itu adalah berupa nilai konstan yang dikeluarkan oleh pengendali. Nilai minimum U2 biasanya adalah 0 atau negatif dari nilai U1. Jadi, misalkan nilai U1 di sini bernilai 5, maka nilai U2 dapat bernilai 0 atau negatif 5. Seperti itu ya. Nah, nilainya ya hanya 2 saja karena dia hanya pengendali 2 posisi saja. Pengendali 2 posisi ini umumnya berupa perangkat listrik ya, berupa perangkat listrik. Bisa berupa solenoid valve ya. Contoh lain selain perangkat listrik juga bisa biasanya berupa solenoid valve yang dioperasikan dengan listrik juga, yang hal tersebut biasa digunakan atau sering kita jumpai di dalam kendali. Jadi selain perangkat listrik, ada contoh yang lebih khususnya adalah solenoid valve ya. Solenoid valve itu dikendalikan oleh listrik juga ya teman-teman ya. Dia akan bernilai buka, valve-nya itu terbuka atau valve-nya tertutup, seperti itu saja. Nah, contoh yang lain ya, implementasi yang lain ya, bisa kendali 2 posisi ini bisa berupa atau bisa dibentuk dari pengendali proporsional pneumatik ya, pengendali proporsional dalam pneumatik yang diberikan nilai konstanta atau gain penguat proporsional yang sangat tinggi, sehingga dengan demikian nilainya pun nanti akan hanya sangat tinggi, maksimum dan 0 atau minimum. Dengan demikian, dengan pengendali proporsional pneumatik kita juga bisa mendapatkan nilai atau kita bisa mendapatkan kendali 2 posisi, on dan off, seperti itu. Kita lihat selanjutnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melihat yang namanya differential gap. Apa itu differential gap? Differential gap adalah jarak di mana sinyal kesalahan atau ET dari penggerak harus bergerak sebelum switching terjadi. Jadi ada jarak ya, ada jarak atau ada gap antara sinyal kesalahan penggerak dan switching yang bergerak. Jadi antara sinyal yang masuk dan switchingnya yang bergerak. Nah, ada
gap di antara keduanya itu disebut sebagai differential gap. Nah, differential gap ini biasanya menyebabkan luaran kendali atau UT-nya untuk mempertahankan nilai saat sinyal kesalahan bergerak atau sampai saat sinyal kesalahan bergerak lebih dari 0. Jadi differential gap ini akan menahan atau membuat nilai luaran sinyal kendalinya akan bertahan pada nilai tertentu sampai kemudian sinyal kesalahannya bergerak lebih dari 0 gitu ya. Jadi kalau dia bernilai 0 atau sebelum 0 dia akan tetap, dan setelah bernilai 0 atau bergerak sedikit saja dari nilai 0 maka dia akan berubah. Nah, differential gap biasanya menyebabkan hal itu terjadi. Dalam beberapa kasus teman-teman, differential gap ini merupakan hasil atau merupakan akibat dari adanya gesekan yang tidak disengaja atau gerakan-gerakan yang hilang. Jadi misalkan pada motor penggerak itu juga biasanya ada gesekan, atau pada pneumatik tadi ada gesekan, dan hal-hal mekanik lainnya yang menyebabkan antara sinyal kendali atau sinyal keluaran kendali tadi dengan gerakan dari switchingnya menjadi berdelay atau ada gap di sana gitu ya. Tetapi di sisi lain teman-teman, kadangkala hal tersebut justru sengaja diberikan. Jadi differential gap tersebut sengaja di-set atau diberikan di sana, di-set di dalam sistem yang ingin kita kendalikan. Kenapa hal tersebut dilakukan ya? Kenapa kita sengaja memberikan differential gap tadi? Ya, karena di satu sisi differential gap ini bisa mencegah operasi mekanik yang bergerak terus-menerus ya. Jadi kalau kita tidak berikan differential gap, maka bisa jadi mekanik atau sebagai contoh solenoid valve tadi akan bisa bergerak on off sedemikian rupa sehingga dia bergerak terlalu sering gitu. Jadi antara on off tersebut tanpa ada jeda. Hal tersebut bisa mengakibatkan mekanik tadi atau contohnya solenoid valve tadi menjadi cepat rusak ya. Karena dia bergerak terus-menerus biasanya menjadi cepat rusak. Dengan adanya differential gap biasanya sistem menjadi ada delay-nya, dia bergerak antara on dan off ada delay-nya, itu menjadi lebih aman, lebih awet seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan dalam sebuah diagram, differential gap itu digambarkan pada gambar sebelah kanan ini ya teman-teman. Kalau sistem tidak ada differential gap ya, ketika sistem tersebut mendapatkan masukan sinyal error ya di sini, maka sistem kendali akan bergerak dari U2 ke U1 atau sebaliknya dari U1 ke U2 begitu misalkan. Itu langsung begitu saja ya. Ada sinyal error maka pengendali akan langsung bergerak dari U1 ke U2. Tetapi kalau kita berikan differential gap di sana, ada jarak antara pergerakan U1 menjadi U2 atau sebaliknya dari U2 menjadi U1. Nah, nggak digambarkan di sini ya, ada gapnya di sini. Nah, ada jeda waktu, ada selang waktu pergerakannya. Seperti itu ya teman-teman. Ini adalah salah satu sifat dari pengendali dua posisi, yaitu punya differential gap. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan pengendali dua posisi dengan contoh, yaitu sistem kendali ketinggian cairan ya. Kita lihat di sini sudah saya tampilkan teman-teman, ada
gambar dari sistem kendali ketinggian cairan ya, yang saya lingkarin ini. Dan juga ada contoh yang kedua adalah contoh sistem katup elektromagnetik. Kita lihat di gambar sistem kendali ketinggian cairan terlebih dahulu. Nah, biasanya sistem kendali ketinggian cairan ini menggunakan kendali dua posisi saja ya. Biasanya memanfaatkan pelampung atau mekanik yang bergerak berdasarkan ketinggian air. Kalau kita lihat dari gambar, ada pelampung di sini ya teman-teman. Yang mana pelampung ini akan bergerak menyesuaikan dari ketinggian airnya. Pelampung ini kemudian akan dikaitkan dengan atau dihubungkan dengan saklar, yang mana saklarnya tersebut akan menyalakan atau mengendalikan hidup mati dari keran air, bisa dibilang seperti itu ya, dari valve-nya di sini. Ini valve-nya teman-teman, valve listriknya. Jadi apabila ketinggian si tangki air di sini ya, H di sini, kemudian airnya berkurang karena adanya penggunaan airnya misalkan, kemudian airnya berkurang, maka pelampung ini akan turun menyesuaikan dengan ketinggian air. Ketika pelampungnya turun, maka saklar yang ada di sini akan menutup. Ketika saklar menutup, kemudian valve akan membuka. Akan ada listrik yang mengalir di valve untuk membuka dan mengalirkan air masuk. Kemudian air akan bertambah terus sampai pada ketinggian tertentu. Si pelampung tadi naik sesuai dengan ketinggian air sehingga membuka dari saklar listriknya lagi. Ketika saklar listrik terbuka, maka keran ini juga akan tertutup kembali. Kalau keran tertutup kembali, maka aliran air ke dalam tangki menjadi berhenti. Nah, seperti itu ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat bahwa ada kendali on off ya, yang didasarkan dari ketinggian air. On akan menyalakan saklar dan off akan mematikan, saklar on akan menyalakan valve air ya, atau keran air, dan saklar off akan mematikan keran air tersebut. Jadi kerannya hanya bisa on dan off, mengalir atau tidak mengalir, seperti itu. Itu adalah contoh yang biasanya menggunakan pengendali dua posisi. Nah, dengan kondisi dua posisi ini, dengan kendali dua posisi ini teman-teman, tingkat aliran air tadi akan bernilai konstanta positif atau nol. Artinya dia akan penuh ya, dia akan penuh ketika saklar terbuka, atau dia akan berada pada keadaan paling surut, yaitu ketika saklar mulai tertutup. Nah, kondisinya hanya akan berada pada dua posisi itu saja. Seperti itu ya teman-teman, sebagai contoh dari pengisian air. Kita lanjut lagi. Nah, masih berhubungan dengan pengisian air tadi teman-teman. Sinyal luaran yang terus bergerak antara dua batas ya, antara, kalau di pengisian air tadi adalah batas ketinggian air maksimum dan batas air minimum ketika saklar tertutup ya. Itu mengakibatkan elemen penggerak untuk berpindah dari satu posisi ke posisi lain. Atau kalau sebagai contoh tadi, airnya, ketinggian airnya dari batas maksimum akan menutup elemen penggerak, atau dalam hal ini adalah keran airnya, menutup keran air. Dan ketika ketinggian air berada pada posisi paling rendah, dia akan menyebabkan elemen penggeraknya atau si keran air itu terbuka. Nah,
Kalau kita gambarkan dalam sebuah grafik kurva ya, maka kurva luaran dari air tadi ya, kurva luaran tadi akan mengikuti salah satu dari dua kurva eksponensial. Salah satu kurva adalah kurva pengisiannya ya, dan kurva yang lainnya adalah kurva pengosongannya. Luaran osilasi antara dua batas merupakan karakteristik khas yang ada pada kendali dua posisi ya, yang disebut sebagai differential gap tadi. Nah, mari kita lihat grafiknya ya teman-teman. Di sini sebutkan bahwa kurva luaran mengikuti salah satu dari dua kurva eksponensial, yaitu ini ya teman-teman ya. Kurva yang pertama adalah kurva pengisian, dan kurva yang kedua adalah kurva pengosongan. Ya. Terdapat di sini luaran, osilasi luaran ya antara dua batas maksimum dan minimumnya, yang merupakan karakteristik dari kendali on off ini adalah digambarkan di sini ya teman-teman. Nah, kalau kurva aslinya itu seperti ini, tetapi karena dia mempunyai kendali on off, jadi saat berada pada nilai batas maksimum ya, maka dia akan berhenti, kemudian dia melakukan pengosongan. Saat pada batas minimum dia akan mengisi sampai pada batas maksimum, kemudian dia melakukan pengosongan seperti itu sehingga terjadi osilasi di sini. Nah, osilasi ini adalah akibat dari adanya differential gap. Sehingga kalau kita lihat batas atas dan batas bawah dari osilasi itu disebut sebagai differential gap-nya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, dari gambar tadi ya yang barusan kita bahas, dapat dilihat bahwa amplitudo osilasi luaran dapat dikurangi dengan cara mengurangi besarnya differential gap-nya. Itu ya. Penurunan differential gap dapat meningkatkan jumlah switching on off per menit dan mengurangi umur komponen. Kita bahas satu-satu dulu ya. Gambar tadi sudah saya singgung ya. Di sini akan terjadi osilasi ya, dengan besarnya bergantung dari besaran differential gap-nya. Maka kalau kita ingin mengurangi besarnya osilasi ini, maka caranya adalah kita kecilkan atau kita kurangi juga besaran dari differential gap-nya. Kalau differential gap-nya misalkan setengahnya seperti ini, maka nanti osilasinya juga akan menjadi lebih kecil gitu ya. Tetapi teman-teman, kalau kita kurangi differential gap-nya, maka osilasi yang terjadi ini menjadi lebih sering dibandingkan dengan differential gap yang lebih besar pada jarak waktu yang sama. Ya, misalkan untuk sampai dengan waktu di sini, untuk differential gap yang besar dia mungkin hanya 3 kali, tetapi kalau untuk differential gap yang kecil dia sudah 6 kali seperti itu. Nah, banyaknya osilasi ini juga berarti terjadi banyaknya switching mekanik yang ada pada kendalinya ya, switching on off mekanik yang ada pada kendalinya. Yang mana tadi sudah kita sampaikan bahwa semakin sering mekanik itu switching ya, on off, semakin sering dia bergerak dari on ke off, maka umur dari mekaniknya, umur dari komponen tersebut menjadi semakin berkurang. Jadi memang selalu ada positif dan negatifnya. Kalau Anda ingin mengecilkan differential gap, maka Anda bisa mendapatkan osilasi yang lebih kecil, tetapi umur komponen juga akan menjadi lebih cepat rusak. Dengan demikian teman-teman, besaran differential gap harus ditentukan dengan beberapa pertimbangan, antara lain yaitu akurasi dari sistemnya ya, besarnya dari osilasinya tadi, akurasinya ya, apakah sistem itu boleh terjadi osilasi yang besar atau tidak. Kalau tidak ya maka differential gap-nya harus kita kecilkan seperti itu. Atau kalau dia boleh menggunakan osilasi yang besar, ya sudah, differential gap tidak terlalu kecil, tidak masalah.
Dan faktor yang lain juga akan yang perlu kita perhatikan adalah faktor umur dari komponen. Jadi apakah kita harus atau apakah kita boleh mengganti atau apakah kita bisa mengganti komponen itu dalam waktu yang cepat. Kalau bisa diganti dengan cepat, misalkan komponennya murah, ya misalkan, ya sudah tidak masalah, differential gapnya kita kecilkan sehingga osilasinya kecil, maka akurasinya menjadi lebih bagus ya. Tetapi kalau misalkan komponen itu mahal dan akan teramat sayang apabila kita harus menggantinya secara berkala secara cepat ya, maka mau tidak mau differential gapnya harus lebih besar, walaupun osilasi yang terjadi juga akan lebih besar atau akurasinya jadi lebih jelek. Ya, itu adalah pertimbangan yang harus kita perhatikan. Oke, seperti itu teman-teman, hal-hal yang perlu kita pahami, perlu kita mengerti tentang sistem kendali dua posisi atau sistem kendali on-off. Nah, apabila teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut, memperdalam lebih lanjut, teman-teman bisa melihat dalam referensi yang saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah buku karya Katsuhiko Ogata dengan judul Modern Control Engineering, atau buku yang kedua yaitu buku karya Chaturvedi dengan judul Modeling and Simulation of System Using MATLAB and Simulink. Atau kalau teman-teman punya buku yang lain, kami persilahkan, karena kami yakin masih banyak buku di luar sana yang juga membahas hal ini, yang juga bagus dalam penyampaiannya. Atau teman-teman bisa cari dari internet, dari sumber-sumber lain yang bisa menambah keilmuan teman-teman, khususnya dari sistem kendali. Oke, seperti itu teman-teman. Video video kesempatan kali ini kita membahas mengenai sistem kendali dua posisi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita diskusikan pada video ini bisa bermanfaat, selain juga menambah wawasan, juga menambah keingintahuan teman-teman, sehingga membuat teman-teman semakin semangat untuk belajar, khususnya mempelajari sistem kendali. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video-video saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.